Hai, apa kabar? Ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih ya yang sudah mampir ke video ini. Siang baru saja beranjak. Nuryanti, wanita cantik berusia 42 tahun ini, tiba-tiba terbersit niatan untuk menelepon Subandi Hari Prasetya alias Hari Bandi, seorang pria berusia 43 tahun yang tengah dekat dengannya. Dalam telepon itu, Nuryanti memberi kode minta dijemput kekasihnya itu dengan alasan badannya terasa pegal dan ingin dipijat oleh Subandi. Entah itu hanya kode saja atau beneran pengen dipijat ya. Antara Nuryanti dan Subandi ini sebenarnya merupakan pasangan selingkuh nih. Nuryanti berstatus janda yang memiliki satu anak dari mantan suami yang seorang pensiunan polisi yang sehari-hari tinggal di Jalan Hasyim Asyari, Desa Penarukan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Nuryanti ini diketahui memiliki usaha kos-kosan di lantai 2 rumahnya. Sedangkan Subandi Hari Prasetyo, yang juga dikenal dengan nama Hari Bandi, adalah pegawai negeri sipil di Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Malang. Ia menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan Kebangsaan dan HAM, dan masih berstatus menikah. Hanya saja ia dan istrinya, konon kabarnya memang sudah pisah rumah. Diceritakan, antara Nuryanti dan Subandi ini sudah saling kenal sejak 2 tahun lalu, saat Nuryanti masih bekerja sebagai sales asuransi. Saat pertama kali bertemu dengan Nuryanti yang berparas cantik ini, Subandi memang sudah mulai menaruh hati. Karena itu, Subandi lalu mendaftarkan asuransi untuk anaknya lewat Nuryanti, supaya bisa lebih dekat dengan sosok Nuryanti ini. Hingga kemudian perkenalan tersebut berubah menjadi hubungan asmara terlarang di antara mereka berdua. Karena saat itu, baik Nuryanti maupun Subandi masih sama-sama berstatus menikah. Tapi, hubungan asmara sejoli ini juga kerap pasang surut nih. Ini karena Subandi ternyata merupakan sosok yang temperamen, alias gampang marah-marah bahkan tak segan untuk memukul saat bertengkar dengan Nuryanti. Sebenarnya, Nuryanti sudah pernah menyuruh Subandi untuk meninggalkan dirinya saja dan mencari perempuan lain di saat sifat kasar Subandi kumat atau ketika mereka sedang terlibat masalah. Hanya saja meskipun kerap cekcok, keduanya ini selalu berbaikan lagi, alias akur kembali karena Subandi sebenarnya memang sudah ada rencana untuk bercerai dengan istrinya lalu ingin menikahi si Nuryanti ini. Kembali ke cerita tentang Nuryanti yang menelepon Subandi tadi ya. Kali ini, Nuryanti yang berinisiatif menghubungi Subandi lebih dulu dan meminta dijemput di rumahnya. Tak keberatan, Subandi lalu menjemput Nuryanti dan mengajak ke rumahnya yang berada di Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, dengan mengendarai mobil Daihatsu TAF Nopol N835DB milik Subandi. Sesampainya di daerah Gondang Legi, keduanya menyempatkan berhenti di sebuah warung sate. Dan setelah kenyang usai makan sate berdua, mereka lalu langsung meluncur ke Desa Bantur, tempat rumah Subandi berada. Saat itu mereka tiba di rumah Subandi sekitar pukul 12 siang. Mereka berdua yakni Subandi dan Nuryanti ini sempat berbincang beberapa saat. Sebelum kemudian keduanya masuk kamar dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Nah, saat mereka asik begituan, Subandi ini bermaksud hendak mencium Nuryanti. Namun Nuryanti justru memalingkan mukanya ke samping. Subandi yang melihat itu seketika merasa tersinggung dan kecewa berat. Ia menilai layanan Nuryanti tak memuaskan. Sedangkan ia merasa telah mengeluarkan uang yang tak sedikit untuk Nuryanti ini selama mereka menjalin hubungan 2 tahun belakangan. Tanpa pikir panjang, Subandi yang sudah dikuasai amarah lalu mengambil sekop yang ada di bawah tempat tidurnya. Alat itu lantas diarahkannya atau dihantamkannya ke kepala Nuryanti hingga 3 kali. Merasa belum puas, Subandi lalu mencekik dan memukul dengan tangan kosong ke wajah Nuryanti beberapa kali. Darah seketika pun mengucur membasahi wajah Nuryanti yang masih dalam keadaan polos tanpa busana. Nuryanti yang sekarat selanjutnya dibungkus terpal dan diseret ke dalam mobil milik Subandi. Yang mengejutkan adalah pembunuhan yang dilakukan Subandi pada Rabu 3 Maret 2013 ini ternyata sudah direncanakannya dengan matang. Sebab pada pertengahan bulan Februari 2013 atau 3 minggu sebelumnya, Subandi ini ternyata telah memesan liang lahat di tempat pemakaman umum di Desa Bantur tempat tinggalnya kepada Suyadi yang merupakan penggali makam setempat. Liang lahat itu ternyata memang khusus disiapkan oleh Subandi untuk mengubur Nuryanti jika sewaktu-waktu mereka cekcok lagi. Ngeri ya orang kayak gini. Namun saat itu Subandi ngakunya ke Suyadi bahwa liang lahat itu
hendak digunakannya untuk ritual, di mana Suyadi ketika itu diberikan upah sebesar Rp50.000 oleh Subandi. Subandi yang ketika itu juga belum berpakaian, bergegas mengenakan pakaiannya. Usai memasukkan jasad wanita selingkuhannya itu ke mobil, mayat tersebut dibawanya ke TPU di desanya oleh Subandi. Untuk menuju ke liang lahat yang sudah disiapkannya, Subandi menyeret mayat terbungkus terpal itu sejauh kurang lebih 50 meter. Selanjutnya, dikuburkannya seorang diri oleh Subandi dengan asal-asalan atau dengan tidak layak sama sekali. Setelah berhasil mengubur, Subandi lalu pergi ke sebuah goa yang berada di desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, yang berjarak sekitar 10 km dari rumah Subandi yang ada di desa Bantur. Di lokasi sekitar goa itulah, ia sengaja membuang barang-barang milik Nuryanti dan beberapa barang lain yang terkena ceceran darah di sebuah kubangan yang dalam. Keesokan harinya ia menghubungi Suyadi si penggali kubur, meminta pria penggali kubur itu untuk merapikan kuburan yang sebenarnya berisi jasad Nuryanti itu. Seusai maghrib hari itu, Rabu 6 Maret 2013. Ketika merapikan kuburan tersebut, Suyadi tak tahu bahwa dalam lubang itu telah ada mayat Nuryanti. Saat itu, Suyadi hanya mengerjakan sesuai perintah Subandi saja, tanpa ada kecurigaan apapun. Pembunuhan Nuryanti baru terungkap pada Minggu 10 Maret 2013, atau 5 hari usai peristiwa itu. Saat itu, seorang warga setempat bernama Tambeng berusia 60 tahun yang sedang melintas di makam, merasa curiga dengan adanya gundukan makam baru. Padahal dalam beberapa hari ini, tak ada warga sekitar yang meninggal dunia. Terlebih makam tersebut juga tanpa nisan. Tambeng kemudian mengabarkan kecurigaannya itu pada warga lainnya. Hingga kecurigaan warga itu lalu langsung dilaporkanlah ke Polsek Bantur. Hingga akhirnya, kuburan tanpa nisan itu kemudian hari itu juga dibongkar oleh petugas dari Polsek Bantur dan Reskrim Polres Malang dengan dibantu warga sekitar. Dan benar saja, petugas dan warga menemukan sesosok jasad perempuan tanpa busana, berkulit kuning, dengan wajah penuh lebam dan sudah sulit dikenali dengan posisi kaki tertekuk. Saat ditemukan diperkirakan mayat tersebut memiliki tinggi badan sekitar 160 hingga 163 cm, sedangkan perhiasannya masih menempel di badannya. Jenazah selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk diautopsi. Dari situ polisi mendapat petunjuk identitas melalui sidik jari bahwa jenazah tersebut adalah Nuryanti, seorang janda cantik berusia 42 tahun asal desa Penarukan, Kepanjen, Malang. Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keluarga bahwa korban memang tak lagi pulang ke rumah sejak 6 hari sebelumnya. Keluarga tahu jika Nuryanti terakhir kali keluar bersama Subandi pada Selasa 5 Maret 2013. Dengan berbekal keterangan dari beberapa saksi, akhirnya Subandi ditangkap di rumahnya dengan tanpa perlawanan. Dalam proses penyidikannya, petugas yang sudah mengetahui di mana barang bukti telah dibuang oleh pelaku segera menerjunkan tim gabungan untuk mencarinya. Hingga kemudian, petugas berhasil menemukan beberapa barang bukti berupa spray, kasur, bantal, sepasang sendal jepit berwarna hitam, baju atasan wanita warna hitam, 2 celana dalam berwarna pink dan hijau, dan tas kecil berisi uang Rp20.000. Tak hanya itu, polisi juga menemukan 2 ponsel merek Nokia dan Huawei, jam tangan, kacamata, alat kosmetik, tas tangan wanita, dan sebuah kartu ATM Bank NISP milik Nuryanti. Hingga akhirnya tiba pada Senin 29 Juli 2013, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sepakat menjatuhkan vonis hukuman terhadap Subandi Hari Prasetya alias Hari Bandi, pria berusia 43 tahun dengan hukuman 18 tahun penjara. Ia dinilai terbukti telah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Vonis yang dijatuhkan tersebut lebih ringan setahun dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 19 tahun pidana penjara. Beginilah akhir kisah ini. Semoga bisa kita jadikan pembelajaran untuk kita semua ya. Ambil sisi baiknya, buang jauh-jauh sisi buruknya. Terima kasih waktu kalian. Jaga diri ya. See you.